Selanjutnya, kelompok absolut. Tugas mereka seharusnya memuat penjelasan untuk sifat dasar matematika, termasuk faktor sosial dan sejarah eksternal seperti kegunaan matematika dan asalnya. Karena sempitnya keasikan-keasikan yang internal eksklusif, kelompok ini telah membuat tidak ada sumbangan kepada penjelasan matematika yang dipahami secara luas, dengan perkecualian kemungkinan intuitionis. Mereka tidak hanya gagal dalam tujuan fondasionis pilihan mereka sendiri, tetapi mereka telah berhasil. Mereka akan tetap ketidakcukupan filsafat matematika. Dengan menggunakan istilah kriteria diadopsi, kritik ini mungkin dapat digunakan untuk filsafat penganut kemutlakan dengan program fondationis. Progresif absolutisme. Penganut absolut melihat matematika sebagai hasil manusia mengajar kebenaran ketimbang pencapaiannya. Menurut pandangan ini, progres adalah suatu proses penggantian teori-teori yang sebelumnya oleh teori-teori yang superior yang menjelaskan semua data yang sebelumnya dan lebih. Tiap teori progresif lebih mendekati kebenaran dan lebih tepat. Progres terdiri dari menemukan kebenaran-kebenaran matematika yang tidak konsisten dengan suatu teori atau tidak diterangkan di dalam teori, dan lalu memperluas teori untuk menjelaskan bidang lebih luas dari ini peristiwa matematika. Filosofi absolut progresif mengakomodasi penciptaan dan perubahan teori-teori aksiomatik, mengakui bahwa ada lebih dari sekadar matematika formal karena intuisi matematika diperlukan sebagai dasar untuk pembuatan teori, dan karenanya mengakui aktivitas manusia dan hasilnya dalam penciptaan pengetahuan dan teori baru. Platonisme, yaitu pandangan bahwa objek-objek matematika memiliki keberadaan yang nyata dan objektif dalam beberapa bidang ideal. Itu berasal dari Plato dan dapat dilihat dalam tulisan ahli logika Frege dan Russell, dan termasuk kantor Bernays tahun 1934, Hardy tahun 1967, dan Gödel tahun 1964 di antara para pendukungnya yang terkemuka. Platonisme memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama yaitu tidak dapat menawarkan penjelasan yang memadai tentang bagaimana matematikawan mendapatkan akses ke pengetahuan tentang dunia platonis. Catat kedua dalam akun platonis adalah bahwa ia tidak mampu menawarkan penjelasan matematika yang memadai, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, bagian penting dari matematika adalah sisi komputasinya yang konstruktif. Secara eksternal, Platonisme gagal menjelaskan secara memadai kegunaan matematika, hubungannya dengan sains, aktivitas atau budaya manusia, dan asal-usul pengetahuan. Karena gagal dalam semua hal di atas, Platonisme ditolak sebagai filsafat matematika. Konvensionalisme. Pandangan konvensionalis tentang matematika berpendapat bahwa pengetahuan dan kebenaran matematika didasarkan pada konvensi linguistik. Filosofi konvensionalis matematika telah dikritik oleh penulis sebelumnya pada dua alasan. Pertama-tama, ini diklaim tidak informatif. Selain menunjukkan sifat dasar sosial matematika, konvensionalisme memberitahu kita sangat sedikit. Kekuatan kritik ini adalah bahwa untuk menjadi filosofi matematika yang memadai diperlukan versi konvensionalisme yang jauh lebih rumit. Keberatan kedua adalah karena Wien. Secara singkat, intinya adalah kebenaran logis yang jumlahnya tak terbatas harus diberikan oleh konvensi umum daripada secara tunggal, dan logika diperlukan untuk itu. Empirisme. Pandangan empiris tentang sifat matematika berpendapat bahwa kebenaran matematika adalah generalisasi empiris. Kita dapat membedakan dua tesis empiris. Yang pertama, konsep matematika memiliki asal empiris. Tesis pertama atau
unobjectionable dan diterima oleh sebagian besar filsuf matematika. Yang kedua, kebenaran matematika memiliki pembenaran empiris, yaitu berasal dari pengamatan dunia fisik ditolak oleh semua kecuali empiris karena mengarah pada beberapa absurditas. Quasi-empirisme, yaitu nama yang diberikan untuk filsafat matematika yang dikembangkan oleh Imre Lakatos pada tahun 1976-1978. Ini adalah pandangan bahwa matematika adalah apa yang matematikawan lakukan dan telah selesai, dengan segala ketidaksempurnaan yang melekat pada setiap aktivitas atau ciptaan manusia. 5 tesis quasi-empirisme. Yang pertama, pengetahuan matematika bisa salah. Dalam quasi-empirisme, pencarian dasar untuk kepastian mutlak dalam matematika ditolak, dan pengetahuan matematika diakui dapat salah, dapat diperbaiki, dan tanpa dasar tertentu. Yang kedua, matematika bersifat hipotesis deduktif. Matematika diakui sebagai sistem hipotesis deduktif, seperti konsepsi ilmu empiris yang diterima secara luas. Karena teori aksiomatik adalah formalisasi dari teori matematika informal yang sudah ada sebelumnya. Pemalsuan potensialnya adalah teorema informal dari teori yang sudah ada sebelumnya, selain kontradiksi formal. Yang ketiga, sejarah adalah pusatnya. Tugas epistemologis filsafat matematika tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi untuk menjelaskan pengetahuan matematika aktual yang ada. Jadi, filsafat matematika adalah terkait erat dengan sejarah matematika. Yang keempat, keunggulan matematika informal ditegaskan. Matematika informal sangat penting, baik sebagai praktik maupun sebagai produk. Sebagai produk, sumber dari semua matematika formal, karena itulah yang diformalkan. Pentingnya praktik matematika adalah dari sejarah matematika dan sumber matematika quasi-empiris. Yang kelima, sebuah teori penciptaan pengetahuan disertakan perhatian utama filsafat matematika adalah logika penemuan matematika. Dalam proses ini, produksi matematikawan individu yang terkena kritik dan dirumuskan dalam menanggapi kritik dalam siklus dialektis iterasi. Proses perhatian utama filsafat matematika adalah logika penaini. Mengikuti logika otonomnya sendiri diperlukan untuk item baru untuk dimasukkan ke dalam tubuh pengetahuan matematika yang dicerna. Pola sederhana penemuan matematika atau pertumbuhan teori matematika informal terdiri dari tahapan berikut. Yang pertama, dugaan primitif. Yang kedua, bukti. Mencakup eksperimen atau argumen kasar, menguraikan dugaan primitif menjadi subdugaan atau lemma. Yang ketiga, contoh tandingan. Contoh tandingan terhadap dugaan primitif muncul. Yang keempat, bukti diperiksa ulang. Lemma yang bersalah, di mana contoh tandingan global adalah contoh tandingan lokal terlihat. Lemma bersalah ini mungkin sebelumnya tetap tersembunyi atau mungkin salah diidentifikasi. Yang kelima, bukti teorema lain diperiksa untuk melihat apakah lemma yang baru ditemukan atau konsep baru yang dihasilkan bukti terjadi di dalamnya. Yang keenam, konsekuensi yang sampai sekarang diterima dari dugaan asli dan sekarang disangkal diperiksa. 7. Contoh tandingan diubah menjadi contoh baru, bidang penyelidikan baru terbuka. Kriteria kecukupan dan quasi-empirisme. Karena teori Lakatos tentang asal-usul pengetahuan matematika menempatkannya setara dalam banyak hal dengan pengetahuan ilmiah, keberhasilan penerapan matematika berpotensi dapat dijelaskan dengan analogi dengan sains dan teknologi. Menjelaskan keberhasilan matematika terapan akan menjadi kekuatan yang signifikan, terutama dalam menghadapi pengabaian yang ditujukan oleh filosofi matematika lainnya. Akhirnya, kekuatan kunci dari filosofi matematika Lakatos adalah bahwa itu tidak preskriptif tetapi deskriptif, dan upaya untuk menggambarkan matematika sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dipraktikkan. Dalam hal 4 kriteria kecukupan quasi-empirisme sebagian memenuhi yang menyangkut pengetahuan matematika, aplikasi, dan praktik.
Kelemahan kuasi-empirisme Lakatos. Yang pertama, tidak ada penjelasan tentang kepastian matematis. Yang kedua, Lakatos tidak menjelaskan sifat objek matematika atau asal-usulnya. 3. Lakatos tidak memperhitungkan sifat atau keberhasilan penerapan matematika atau keefektifannya dalam sains, teknologi, dan bidang lainnya. 4. Lakatos tidak cukup membangun legitimasi membawa sejarah matematika ke jantung filsafat matematika. 5. Masalah kontras status filsafatnya dan tesis sejarahnya. 6. Tidak ada eksposisi sistematis kuasi-empirisme yang mengedepankan tesisnya secara rinci dan mengantisipasi serta membantah keberatannya. Kuasi-empirisme dan filsafat matematika. Filsafat matematika sehubungan dengan fondasisme dan absolutismenya membebaskan filsafat matematika untuk mempertimbangkan kembali fungsinya, serta untuk mempertanyakan status kebenaran matematika sampai sekarang tak tertandingi. Dalam istilah posisi kuasi-empirisme memiliki potensi untuk menawarkan solusi bagi banyak masalah baru yang diajukan Lakatos untuk filsafat matematika. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.